Perkenalkan, nama saya Anindya Rizka Puwanti dari program Studi Manajemen dengan NIM 2892150207. Video kali ini saya buat guna memenuhi ujian semester 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Soal yang akan kita bahas yakni berikan suatu penjelasan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 kalau dilihat dari klasifikasi kerja, batasan usia kerja, kesempatan kerja, sampai dengan sistem pengupahan. Yang pertama, klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan penduduknya, A. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. B. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Berdasarkan batas kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. B. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya, ada 3 yakni tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Yang kedua, batasan usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 17 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan tidak termasuk tenaga kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dimaknai sebagai lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian, pengertian kesempatan kerja nyata mencakup lapangan pekerjaan yang masih lowong. Kesempatan kerja nyata bisa juga dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang tercermin dari jumlah penduduk usia kerja. Kesempatan kerja merupakan partisipasi seseorang dalam pembangunan baik dalam arti memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Dari definisi tersebut, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalkan orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta
yang mempunyai jaminan sosial hingga tua dan tidak bekerja di tempat lain. Sedangkan kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Dalam hal ini dimisalkan pegawai lepas pada perusahaan swasta, di mana pekerjaan mereka tergantung pesanan. Yang terakhir, sistem pengupahan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sistem upah di Indonesia. Yang pertama, sistem upah didasarkan pada fungsi, yakni yang pertama menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Sistem upah di Indonesia yang kedua yaitu sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Mendasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kebaikan sistem upah menurut waktu adalah pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru dan pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Keburukan sistem upah menurut waktu adalah pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja. Yang kedua, sistem upah borongan. Mendasarkan pemberian upah berdasarkan balas jasa atau suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan. Kebaikan sistem upah borongan. Pertama, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah yang akan diterima. Kedua, bagi majikan tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja dan mengetahui dengan pasti berapa jumlah upah yang harus diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keburukannya yakni salah perhitungan, pekerja tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan atau tunda. Yang ketiga, sistem CO partnership. Memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan obligasi atau saham tersebut, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut. Dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja merupakan partner atau mitra usaha. Kebaikan dari sistem ini adalah apabila mendapatkan keuntungan besar, maka pekerja menerima upah yang besar. Sedangkan keburukan sistem ini adalah pada saat perusahaan mendapatkan kerugian, maka masing-masing uang yang ditanamkan dalam saham tidak memberikan keuntungan. Yang keempat, sistem upah bagi hasil. Memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil digunakan dalam penggarapan lahan pertanian, di mana pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kelima, sistem upah menurut prestasi, berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja. Besarnya upah yang diperoleh seseorang oleh seorang pekerja bergantung banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu oleh para pekerja tersebut. Yang keenam, sistem upah skala, berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, maka upah bertambah, dan sebaliknya. Kebaikan sistem ini adalah pekerja giat bekerja dan produktivitasnya tinggi. Sedangkan keburukannya adalah kualitas kerja kadang kurang diperhatikan sebagai akibat pekerja bekerja terlampau keras dan jumlah upah tidak tetap. Yang ketujuh, sistem upah premi. Kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan sejumlah premi tertentu.
Yang ke-8, sistem upah bonus. Kebaikan sistem ini adalah pekerja ikut bertanggung jawab, bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Sedangkan keburukan sistem ini adalah tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasil yang dicapai atas kemajuan perusahaan. Yang ke-9, sistem upah indeks biaya hidup. Mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, maka upah pekerja dinaikkan, dan sebaliknya. Upah dibayarkan dalam bentuk barang seperti sembako. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.